Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu contoh suri tauladan yang baik bagi kamu yang mengharapkan ridho Allah dan beriman kepada hari akhir dan banyak-banyak mengingat Allah. Para sahabat, bertemu kembali bersama saya di channel Sahabat TV yang selalu membacakan kisah-kisah para sahabat yang menginspirasi atau bahkan bisa memotivasi kita semua. Mudah-mudahan kisah yang saya bacakan nanti bisa menginspirasi atau setidaknya bisa memotivasi bagi antum-antum sekalian, para sahabat saya di channel Sahabat TV. Bisa memotivasi, bisa menambah gairah kita untuk selalu mengambil ibrah, mencontoh suri tauladan dari para sahabat dan tentunya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah kasih tahu bahwa bagi orang-orang yang percaya kepada Allah, mengharapkan ridhonya, kemudian banyak mengingat Allah, beriman kepada hari akhir, mereka itu memiliki suri tauladan, the way of life. The way of life yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membaca ulang kembali tentang kisah pasukan Al-Ambar. Masih ingat? Ya, masih ingat ya? Pasukan Al-Ambar adalah pasukan yang diutus Rasulullah di tahun ke-8 Hijriah. Ya, masih semasa dengan kisah Fathu Makkah, kurang lebih di tahun 630 Masehi pada saat itu. Pasukan ini dipimpin oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, diamanahkan Rasulullah ke daerah yang disebut dengan Al-Ambar di luar kota Makkah, di seputaran di daerah garis pantai pada saat itu. Namun sahabat, pasukan ini memang minim budget ya, karena memang pada saat itu masih tahun yang sama dengan Fathu Makkah, logistik masih memang belum begitu memadai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membekali para pasukan ini bermodalkan 1 karung kurma. Ya. Baik, lanjut dalam perjalanan mereka dengan penuh keimanan, gairah, ketakwaan, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin dalam setiap kesusahan, selagi kita bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu apapun itu. Sampai di hari ke-15, persediaan sudah mulai menipis. Akhirnya mereka mulai kelaparan. Sahabat Qais yang ikut pada saat itu berinisiatif dibelinya unta para sahabat yang lain yang ikut dalam pasukan itu. Dia berjanji nanti kalau sudah kita kembali ke kota Madinah, nanti akan saya bayar. Akhirnya singkat cerita, disembelihlah beberapa ekor unta. Ya, dikisahkan dalam Hikayatus Sahabah, di dalam buku kisah-kisah yang populer, kurang lebih 3 ekor, dan mereka sembelih berikut sampai 3 hari mereka sembelih terus. Akhirnya pimpinan pasukan Abu Ubaidah berpikir, ini kalau dibiarkan akan habis nih unta, akan habis nih logistik, akan habis nih alat transportasi, kesusahan dalam perjalanan. Meskipun menang dalam peperangan, justru mau pulang juga akan kembali susah. Akhirnya beliau stop, beliau kumpulkan para sahabat dan beliau minta, mari setiap kalian yang masih ada perbekalan, baik itu kurma atau apapun, mari kumpulkan semua. Akhirnya dikumpulkan, sehingga beliau membagi 1 orang hanya dapat 1 butir kurma sahabat.
Itulah yang mereka pertahankan, namun karena manusiawi, mereka tetap kelaparan. Akhirnya tak lama setelah itu mereka apa yang ada, daun-daun pun mereka ambil, akar-akaran, apa yang ada pada saat itu mereka makan. Ya kalau sekarang mirip-mirip pasukan elit lah ya. Kalau TNI kita mungkin Kopassus barangkali ya, terbiasa dengan keadaan seperti ini. Namun pasukan sahabat yang tidak elit pada saat itu secara teknis ya, tetapi mereka sudah mengalami keelitan sebuah pasukan sahabat, di mana logistik tidak ada, misi harus berjalan dan mereka harus kembali. Namun karena keimanan dan ketakwaan mereka, kepercayaan mereka, gairah mereka menegakkan kalimat la ilaha illallah, mereka sanggup melaluinya dan menang pada saat itu sahabat. Apa hikmah kisah dari pasukan Al-Ammar ini? Tak lama kemudian mereka semakin memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas kelaparan itu. Tak lama setelah itu, masih seputaran garis pantai, dekat dengan bibir pantai laut pada saat itu, terdamparlah seekor ikan yang sangat besar. Ini sangat terkenal kisah ini sahabat, disebut dengan ikan al-ambar. Ya, itu ikan paus, besar sekali. Sehingga mereka makan sampai 18 hari mereka di sana, itu ikan tidak habis. Hingga akhirnya mereka pulang ke kota Madinah dengan membawa kemenangan. Sebahagian dari ikan itu mereka bawa pulang ke kota Madinah. Sahabat, kalau kita benar-benar yakin dan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang bekerja untuk Allah menegakkan kalimat la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan tutup mata sahabat. Allah bisa beri kita rezeki dari arah-arah yang tidak pernah kita sangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Mereka tidak pernah sangka itu akan terdampar seekor ikan yang sangat besar. Maka ketika Jabir radhiyallahu anhu mengkisahkan kisah ini setelah pulang dan bertemu Rasulullah, Rasulullah menjawab, sebenarnya ikan itu adalah yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Alami, natural begitu ya. Karena kalau dari langit tiba-tiba jatuh ikan seperti tidak alami sahabat. Ya, datanglah pertolongan Allah dengan mendamparkan seekor ikan yang besar sehingga bisalah untuk makan mereka. Ya, memang begitu cara Allah bekerja. Sahabat, kaitannya dengan kondisi kita sekarang ini di Indonesia sedang dalam darurat corona, kita susah sahabat. Ya, apalagi kelas-kelas sosial tertentu ya, yang masih di bawah garis kemiskinan, yang mana mereka harus 1 hari kerja, 1 hari untuk makan. Sementara ada kebijakan harus social distancing, bekerja dari rumah, padahal mereka buruh sahabat. Itu sangat menyusahkan. Namun yakinlah kita Indonesia sebagai suatu bangsa. Dan sebenarnya petaka corona ini tidak hanya menimpa Indonesia saja sahabat. Ada 170-an negara yang mengalaminya. Namun begitupun kita sebagai bangsa Indonesia, kita punya Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dalam kesusahan, inna ma'al usri yusra. Di dalam setiap kesulitan Allah kasihkan kemudahan. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi kita semua, memotivasi saya dan antum-antum sekalian, dan siapapun yang menonton channel saya, Sahabat TV, bisa termotivasi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur, sahabat. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan yang paling suka namanya disebut. Allah adalah Rabb, Tuhan yang paling suka dimintai pertolongan. Berdoalah, mintalah apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Ingatlah, Allah adalah Tuhan yang mau dan mampu mengabulkan segala doa-doa kita. Maka jangan pernah tinggalkan doa. Dan jangan pula lupa berusaha. Sahabat, saya menghimbau kepada kita semua, siapapun Anda yang antum-antum sekalian menyaksikan channel saya ini. Kita mempunyai Majelis Ulama Indonesia yang memfatwakan boleh untuk tidak sholat di masjid, terutama di daerah-daerah yang sudah terpapar corona, apalagi sampai masif. Jadi sahabat, saya mengimbau kepada antum-antum sekalian, mari kita di rumah saja, beribadahlah di rumah. Kalau memang bisa bekerja, bekerjalah dari rumah. Jaga jarak, jaga kebersihan, selalu mencuci tangan.
Ingatlah, wabah corona ini tidak tampak, sahabat. Kita tidak pernah tahu apakah kita atau orang lain yang sudah terpapar dan kita juga bisa tertular. Bisa jadi saya atau sahabat, ya karena aktivitas. Kalau tidak perlu keluar, jangan keluar. Hanya waktu-waktu yang sangat mendesak saja kalau harus keluar dan jaga jarak. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, menjaga kebersihan, jangan terlalu berharap banyak kepada pemerintah karena pemerintah memang lagi dalam tugas yang besar. Sehingga kalaupun untuk membersihkan, menyemprot dengan disinfektan lingkungan rumah sahabat seperti pagar, pintu, gagang pintu, tempat-tempat yang banyak disentuh oleh orang, ya sebisa mungkinlah mandiri sahabat. Biaya juga murah, mudah, tinggal hanya mau melakukan saja. Kita memang punya pemerintah dan pemerintah bertanggung jawab dengan kita, tapi mereka juga tugasnya tidak mudah sahabat. Ya mungkin kalau di jalan raya, tempat-tempat publik mungkin mereka sempat menyemprotnya, tapi apakah harus sampai ke ruang-ruang private Anda? Kan tidak sahabat. Untuk mencegah ini, mandirilah. Ya bermodal di kita apalah, berkorban untuk kebaikan kita juga. Ini adalah wabah yang menimpa kita, kita bersama, kita bisa melawannya bersama. Sahabat, ingat, ketika kesusahan diberikan oleh Allah, yakinlah ada kemudahan yang akan menjadikan kadonya buat kita. Mari sama kita lawan corona dengan bersama, dengan saling ingat mengingatkan, jaga jarak, stay at home. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.